Baru saja resmi menjadi kader, kemudian bagaimana ya jadinya kalau benar Kaesang benar-benar menjadi Ketua Umum PSI? Lalu benarkah ini juga menjadi tanda cengkraman Jokowi, Bapak dari Kaesang ini semakin melebar? Apakah juga memperkuat sinyal hubungan yang tidak harmonis antara Jokowi dengan PDIP? Tentunya masih banyak berbagai pertanyaan turunan lainnya yang mengemuka dan akan kita bedah bersama-sama berbagai pertanyaan ini dengan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat malam Mas Toto. Selamat malam. Mas Toto udah resmi nih menjadi anggota Ya, PSI kemarin. Terus kartu anggotanya diantarnya ke rumah orang tuanya di Solo. Dan isunya besok dilantik menjadi Ketua Umum PSI. Apa ini sebenarnya Mas? Maknanya apa ini yang terbaca? pertama kalau hanya menjadi kader atau anggota dari sebuah partai dan itu memang partainya juga di luar PDI Perjuangan, partai tempat ayahnya bernaung atau kakaknya bernaung atau kakak iparnya bernaung, sebetulnya tidak ada yang dilanggar dan biasa-biasa saja ya. Artinya hak dari siapapun untuk masuk dalam politik. Yang kedua juga kita tahu aturan dari PDI Perjuangan bahwa tidak boleh keluarga inti berbeda partai itu dalam konteks satu kakak. Misalnya Ibu Iriana dengan Pak Jokowi, Ibu Iriana misalnya masuk ke PSI atau Gerindra misalnya. Nah itu tidak diperbolehkan di PDI Perjuangan. Ini sudah dijelaskan oleh Mas Jarod kalau saya tidak salah mengatakan ini tidak masalah. Tetapi tadi seperti disebutkan Mas Sahya bahwa ada hal yang menurut saya mengganggu prinsip-prinsip berdemokrasi minimal dalam konteks kode etik. Dalam hal-hal teknis yang diperlihatkan dalam misalnya pemberian kartu tanda anggota, ya kok langsung ada privilege diberikan langsung di rumah di Solo, bahkan di rumah ayahnya dari Kaesang. Padahal ini kan adalah Partai Progresif Anak Muda ya, PSI, yang harusnya paling bisa menunjukkan egalitarianisme. Yang kedua, kalau betul kita masih bicara kalau ya, memang langsung Kaesang beberapa hari setelah kemudian menjadi kader langsung menjadi ketua umum. Lalu apa makna dari kaderisasi dan rekrutmen dari partai politik yang selama ini itu seringkali dikritik oleh anak-anak muda terhadap partai-partai. Masuknya PSI sebagai partai yang dianggap mewadahi dan mengklaim dirinya sebagai partai anak muda harusnya kan bisa menerobos ini. Tapi ternyata PSI kalau betul ya terjadi seperti itu, berarti melakukan sebuah tindakan yang lebih kolot dibandingkan dengan partai-partai lain, dan ini berpotensi merusak harapan dari teman-teman anak-anak muda yang kemudian berharap sebetulnya ketika anak muda masuk berpolitik lalu terbentuk menjadi sebuah sistem dalam nama partai, itu kemudian bisa melakukan dobrakan terhadap kritik-kritik dari fungsi partai yang tidak berjalan selama ini. Nah, catatan paling kritis menurut saya adalah ke Pak Jokowi sendiri. Apapun argumentasi terkait dengan Kaesang sudah besar, sudah mandiri, bisa mengambil keputusan sendiri. Tapi ini kan ada sebuah rangkaian. Kalau kita lihat 2020 sudah ada kekagetan ketika secara bersamaan anak Pak Jokowi, Mas Gibran, dan mantu Pak Jokowi, Mas Bobi, kemudian maju dalam pilkada yang sebelumnya tidak terdengar akan berpolitik misalnya. Apapun itu tetap dalam konteks etika demokrasi itu jadi pertanyaan. Karena selama ayahnya atau mertuanya masih berkuasa, dianggapkan alangkah baiknya tidak ada anggota keluarga yang maju. Dianggap berpotensi akan menikmati kekuasaan itu untuk menang dan lain-lain berbagai macam kritik. Lalu kemudian di akhir masa jabatan, kalau betul ya terjadi seperti apa yang kita duga-duga, kan di WhatsApp group udah rame nih kan terkait dengan Betul besok Mas. atau lusa di Kopdarnas akan dipilih menjadi ketum. Ya saya pikir ini juga catatan legasi yang buruk akhirnya buat Pak Jokowi, apalagi kalau betul ini hanya terkait dengan peristiwa politik 2024, apalagi kalau dikaitkan dengan uh, prakondisi menuju post power syndrome dengan menempatkan keluarganya sendiri menjadi bagian dari kekuasaan. Itu menurut saya malah akan menjadi legasi yang buruk buat Pak Jokowi yang kita tahu kepuasan publiknya sangat tinggi, dan ketika maju harus diingat loh, dia adalah sosok yang dianggap mewakili orang biasa, bukan bangsawan Ya. politik, merintis karir dari bawah dan berhasil menjadi presiden mendapatkan kepercayaan. Tapi ketika kemudian meninggalkan legasi dalam konteks kekuasaan yang terdistribusi, itu malah didistribusikan kepada anak-anaknya dan mantunya.
Berbicara mengenai sosok Jokowi di balik keputusannya Kaesang ini, Mas Toto. Walaupun alasannya bahwa tadi yang Mas Toto utarakan bahwa Kaesang ini kan sudah mandiri, sudah besar, apalagi sekarang sudah memiliki keluarga kecilnya sendiri, itu artinya mungkin sudah pisah kakak. Kaesang ini tadi juga menyebutkan sudah mendapatkan restu dari Jokowi sebagai orang tuanya. Jadi pasti orang tuanya tahu. Apakah ini kemudian bisa terindikasi merupakan salah satu strategi Jokowi atau Jokowi ini ada andil di balik langkah Kaesang ini untuk maju ke kontestasi politik dan katanya akan jadi ketum? Iya, kan sudah jelas sudah dikatakan meminta restu ya sesuai pengakuan Kaesang, dan Pak Jokowi juga sudah mengatakan Kaesang sudah minta restu, dan walaupun keputusan diambil oleh Kaesang sendiri. Tetapi kan kita tahu misalnya PSI kan jelas mencetuskan istilah Jokowisme. Itu sah-sah saja selama Jokowisme itu bagusnya diterjemahkan menjadi nilai-nilai, bukan sekedar pengkultusan misalnya. Dan itu sudah masuk ke dalam narasi perdebatan ya antara orang yang pro dan kontra, dan menurut saya bisa dijelaskan juga oleh sebagian teman-teman PSI. Tapi ketika kemudian betul nanti ketua umumnya adalah Mas Kaesang, apa yang kemudian dinarasikan menjadi nilai-nilai itu kan akan sirna dengan sendirinya. Artinya betul ini pengkultusan. Artinya betul ini sebuah takeover, akuisisi karena nama besar seorang anak presiden dan kemudian mendapatkan privilege menjadi seorang ketua umum begitu saja. Kalau kita lihat bahkan di beberapa partai yang dianggap apa terkait dengan dinasti ya. Misalnya kita berbicara mengenai PDI Perjuangan saja. Mbak Puan dan Mas Prananda itu melalui proses yang cukup panjang, dan sampai sekarang kita tahu Mbak Puan bukan seorang ketum, pernah menjadi anggota DPR, pernah ketua fraksi, pernah menjadi menteri, lalu kemudian ketua DPR. Ada proses di situ begitu, dan Mas AHY pun juga sekarang memang ketum, tapi pernah melalui menjadi seorang calon kepala daerah, ada pengalaman yang apa bisa dikatakan paling tidak masih bisa lebih teruji dibandingkan misalnya Mas Kaesang. Tapi kita kan masih berasumsi ya tentang ketua umum. Jangan-jangan kita salah juga. Tapi kalau itu terjadi, artinya itu menunjukkan itu tadi Jokowisme yang tadinya bisa dilihat sebagai sebuah terjemahan nilai-nilai apa yang sudah dikerjakan oleh Jokowi, ternyata hanyalah sebuah pengkultusan. Dan itu menurut saya sebuah contoh yang tidak baik buat anak-anak muda ketika ingin masuk berpolitik. Artinya mereka akan berbicara mengenai kalau ingin punya karir politik yang bagus, yaitu jatahnya dari anaknya seseorang aja, anaknya bangsawan politik, anaknya dari ketua partai, atau kemudian anaknya dari presiden, kalau mau dengan mudah bisa langsung jadi ketua umum partai. Begitu eratnya nama Kaesang dengan Jokowi, apakah ini juga artinya indikasi bahwa ini merupakan arah politiknya Jokowi, mendukung siapa misalkan? Ya, sampai detik ini kan PSI belum memutuskan mendukung siapa, walaupun dalam beberapa acara Pak Prabowo sudah datang ya. Ya. Ya, bisa saja diterjemahkan seperti itu, walaupun kan jadi pertanyaan misalnya, walaupun Mas Kaesang misalnya masuk menjadi ketua umum PSI, katakanlah betul PSI akan mendukung Pak Prabowo, tapi kan ada sebuah fakta yang belum diselesaikan, bahwa Mas Gibran dengan Mas Bobi dan Pak Jokowi sendiri masih menjadi bagian dari kader PDI Perjuangan. Jangan-jangan lebih tepat dalam konteks ini kita melihat bahwa ini cara Pak Jokowi bermain dua kaki, menempatkan kakinya di PDI Perjuangan karena memang sebuah fakta historis. Beliau, Mas Gibran, Mas Bobi adalah kader PDI Perjuangan. Di sisi lain kemudian menempatkan anaknya di koalisi yang lain yang kita tahu kedua-duanya memang sudah di-endorse oleh Pak Jokowi untuk maju dalam Pilpres, dan kedua-duanya memang mengklaim akan melanjutkan pekerjaan Pak Jokowi ya. Jadi saya masih melihat sampai detik ini lebih mengarah kepada sebuah permainan politik dua kaki, sambil mungkin melihat siapa yang peluangnya lebih besar untuk menang, ditambah juga mungkin masih coba melihat siapa yang kualitasnya memang lebih mumpuni untuk meneruskan pekerjaannya beliau. Tapi kalau selama belum ada proses penyelesaian posisi Mas Gibran, Mas Bobi, dan Pak Jokowi sendiri dari PDI Perjuangan, menurut saya masuknya Mas Kaesang ini malah lebih kita bisa lihat sebagai upaya memasang kaki di koalisi yang lain tadi. Upaya memasang dua kaki, apakah ini juga bisa menjadi indikasi bahwa benar hubungan tidak harmonis antar Jokowi dan juga PDIP ini belum selesai-selesai, Mas?
Iya, hubungan tidak harmonis ini kan sudah menjadi gosip dari 2014 bahkan lah ya, baru jadi presiden pun. Tetapi kalau kita lihat apakah kemudian sudah mencapai titik yang kemudian bisa membuat mereka berpisah, saya pikir tidak mudah dengan keberadaan tadi fakta politik Pak Jokowi masih kader, Mas Gibran dan Mas Bobi masih kader, dan saya lebih melihat ini lebih kepada sebuah upaya dari Jokowi yang kita tahu ketika memainkan politik ini selalu memainkan politik tidak pada satu skenario, tapi dua skenario bahkan tiga skenario. Dan harus dipahami juga Pak Jokowi ini selain kader PDI Perjuangan juga adalah ketua koalisi ya secara de facto yang punya kepentingan untuk menjaga stabilitas politik minimal di antara partai-partai pendukungnya yang kita tahu sekarang terpecah dalam konteks kepentingan Pilpres 2024 sehingga dia harus berdiri di keduanya. Jadi saya lebih melihat pada situasi itu sambil mungkin kita baru akan melihat bagaimana sikap Jokowi, apakah betul-betul akan mengambil sebuah sikap yang sifatnya ekstrim, itu menurut saya pada masa-masa injury time. Walaupun terkaan saya, sampai kemudian masa injury time, pemilu 14 Februari, Pak Jokowi tidak pernah akan eksplisit menunjukkan dukungannya secara terbuka kepada salah satu calon saja. Kemudian sikap PDIP yang terkesan ya sudah, nggak apa-apa. Itu seperti apa, Mas? Saya agak Dibacanya. kaget ya. PDI Perjuangan kali ini agak santai gitu. Kalau kita lihat hampir nggak ada respon, malah beberapa tadi saya lihat statement-statementnya mengucapkan selamat gitu dan mengatakan tidak ada masalah. Ini bisa dimaknai dua. Yang pertama bahwa memang mereka menganggap ini sebagai sebuah peristiwa politik saja, berbeda dengan anggapan orang sebelumnya biasanya akan ada kemarahan dari PDI Perjuangan. Yang kedua bisa juga dimaknai ini kemarahan yang memuncak sehingga sudah sampai tahapan tidak lagi mengeluarkan statement keras, tetapi fokus pada berjuang untuk menang tanpa kemudian bergantung lagi pada Joko Widodo. Itu menurut saya yang menjadi misteri dan mungkin baru bisa kita lihat dalam proses perjalanan ke depan. Banyak misteri yang menarik untuk terus kita cermati ya, Mas, ke depan ini hingga Februari 2024 mendatang. Tapi terakhir Ya, saya sedikit aja, saya pikir ini jangan dilihat sebagai sebuah konflik atau pilihan antara partainya Pak Jokowi, ya. PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi, atau dalam konteks pilihan politik Pak Jokowi. Kita harus melihat juga secara lebih jauh dalam konteks prinsip berdemokrasi, apa yang dilakukan oleh Kaisang, apakah pantas atau tidak dalam konteks memberikan sebuah pembelajaran politik buat anak-anak muda dalam politik ke depan. Highlightnya adalah etika demokrasi ini yang harus Ya. kita jaga bersama-sama ya, Mas Toto. Terima kasih Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya telah bergabung bersama kami malam hari ini.